Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Salam perubahan. Saya Rita Santi, seorang mahasiswa PPG dari Universitas Mula Warman kategori 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyusun cerita praktik baik saya atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Di mana lokasi pada PPL saya ini adalah di sekolah SMP Negeri 48. Mengapa cerita ini saya bagikan ke teman-teman semua? Sebab di semua guru pasti mempunyai permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Di mana praktik baik ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebagai guru, tentu kita mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya pada saat kita memulai aksi PPL 2. Dengan menggunakan pada aksi tersebut dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau PBL dan PJBL, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur teks narasi fantasi yang didengarkan. Dengan menggunakan media tersebut tentu dapat menarik minat baca siswa untuk memotivasinya lebih baik lagi. Dari aksi tersebut kita akan mempunyai situasi atau kondisi mengenai latar belakang permasalahan yang kita hadapi. Di antaranya, 1. Motivasi belajar peserta didik yang belum maksimal. Yang kedua, rendahnya minat literasi membaca dan menulis pada peserta didik. Yang ketiga yaitu guru belum mempunyai model pembelajaran yang bervariasi. Sehingga untuk mencapai hal penting tersebut kita dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Di antaranya itu dengan meningkatkan atau menerapkan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu PBL dan PJBL. Sehingga siswa dapat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran dari pendahuluan, inti, simpulan, sampai dengan refleksi serta penutup. Dari hasil tersebut, pembelajarannya dapat menimbulkan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian dari siswa. Proses pembelajaran yang lebih berstruktur, saat proses pembelajaran peserta didik yang belum maksimal. Yang kedua, rendahnya minat literasi membaca dan menulis pada peserta didik. Yang ketiga yaitu guru belum mempunyai model pembelajaran yang bervariasi. Sehingga untuk mencapai hal penting tersebut kita dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Di antaranya itu dengan meningkatkan atau menerapkan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu PBL dan PJBL. Sehingga siswa dapat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran dari pendahuluan, inti, simpulan, sampai dengan refleksi serta penutup. Dari hasil tersebut, pembelajarannya dapat menimbulkan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian dari siswa. Proses pembelajaran yang lebih berstruktur. Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus, sehingga terjadinya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Adapun tantangan yang kita hadapi pada saat kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu kemampuan dan keterampilan siswa dalam membuat satu buah video. Di mana langkah-langkah dalam pembuatan video tersebut adalah yang pertama menentukan materi, yang kedua membuat skenario, ketiga menyiapkan ilustrasi dan alat peraga, keempat rekaman atau teks video, kelima upload video. Kemampuan siswa berkreasi dalam membuat satu buah video menjadi tantangan bagi guru untuk membuat kasus-kasus yang unik dan menarik. Durasi video tersebut paling lama itu sekitar 7 menitan anak-anak membuat videonya. Sehingga apa yang didapatkan dari hasil PPL tersebut, peserta didik dapat
membuat proses pembelajaran, menuliskan serta menyajikan teks deskripsinya. Guru adalah sebagai fasilitator. Peserta didik sebagai sentra dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi unsur-unsur teks yang dibaca, didengarkan, sehingga dosen atau guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan yang diinginkan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang kedua, mencari lokasi yang lama, itu sekitar 7 menitan anak-anak membuat videonya. Sehingga apa yang didapatkan dari hasil PPL tersebut, peserta didik dapat membuat proses pembelajaran, menuliskan serta menyajikan teks deskripsinya. Guru adalah sebagai fasilitator. Peserta didik sebagai sentra dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi unsur-unsur teks yang dibaca, didengarkan, sehingga dosen atau guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan yang diinginkan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang kedua, mencari lokasi sinyal yang baik di dalam kelas, mendapatkan dukungan langsung dari kepala sekolah. Membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat dalam pembuatan satu buah video. Ketidakberhasilan dari strategi yang kita lakukan yaitu pertama, pengambilan video pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan lebih berstruktur. Peserta didik lebih tertarik pada fokus, pembelajaran lebih bervariasi, media atau alat bahan pembelajaran lebih berinovasi lagi. Untuk hal tersebut kita mendapati testimoni untuk pendapat daripada siswa kita pada saat proses pembelajaran itu selesai. Menurutnya pembelajaran itu lebih efektif apabila terjadi dengan tatap muka, tetapi berbeda pembelajaran dengan dilakukan secara online. Waktu belajar tersebut lebih singkat. Yang kedua, siswa bisa mengembangkan diri. Yang ketiga, siswa tersebut dapat memahami materi yang telah kita berikan, semakin menambah pengetahuan siswa sehingga motivasi belajar siswa itu lebih tinggi dan siswa berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Testimoni dari orang tua siswa, orang tua merasa anaknya lebih bertingkah laku yang lebih baik, lebih sopan, berbicara kepada orang tua santun, kriteria etikanya lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan saya tentang best practice yang saya lakukan pada PPL ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya sebagai wali murid memberikan pendapat atas atau pembelajaran PPKN tentang norma dan keadilan. Setelah anak saya mengikuti pembelajaran PPKN, ada perubahan yang sangat signifikan, terutama itu di perilakunya sehari-hari. Perilakunya yang sangat berubah, yaitu diantaranya tentang adab dan tata krama, ya, diantaranya kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, ya. Nah, dengan pembelajaran PPKN, anak saya sekarang lebih meningkat belajarnya, ya.
terutama itu di tingkah laku. Yang terlihat yaitu di ada perilaku budaya malu ya. Seperti misalnya dia malu dalam melanggar aturan ya. Terus ada juga saya perhatikan ada budaya tertib ya. Membiasakan bersikap tertib dimanapun dia berada, di rumah ataupun di sekolah. Terus yang ketiga itu ada budaya bersih, di mana anak itu selalu berkata dan berlaku jujur dan bersih ya, dari tindakan-tindakan yang kotor. Nah itu perubahan yang selama ini saya lihat ya, setelah mempelajari pelajaran PPKN tentang materi norma dan keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Erviana Putri Agung. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar online. Saat ini kita belajar online karena adanya pandemi sehingga mengharuskan kita belajar dari rumah ataupun sering disebut belajar secara online. Menurut saya, belajar online itu cukup menyenangkan, walaupun kurang efektif seperti belajar tatap muka biasanya. Tapi perlu kita ingat, adanya pandemi ini semangat kita tidak boleh turun, justru harus lebih semangat. Ada banyak keuntungan yang kita dapat dari belajar secara online, seperti pertama, waktu belajar lebih singkat. Maksudnya, kita mudah mengakses materi pembelajaran atau dapat mengikuti video tatap muka. Maka, kita memiliki waktu yang lebih cepat dalam belajar, apalagi belajarnya hanya dari rumah, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke sekolah. Kedua, siswa dapat mengembangkan diri. Bisa nggak ya? Tentu bisa dong. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat kita bisa mengembangkan diri seperti membaca, menggambar, olahraga, ataupun melakukan hobi-hobi lainnya yang disukai. Dengan begitu, siswa tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi siswa dapat mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pada saat belajar mata pelajaran PPKN tentang materi norma dan keadilan, pengetahuan saya semakin bertambah sehingga motivasi saya untuk belajar semakin besar dan akan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Baik, begitu saja saya sampaikan pendapat saya tentang belajar online. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita akan membahas mengenai pelanggaran norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ada yang namanya norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Sudah siap dengan videonya kalian masing-masing? Siap. Kalau sudah siap, sebelum kita mulai pelajaran nanti kita berdoa. Silakan, siapa tadi yang datang pertama? Dea. Oh, Dea. Silakan pimpin berdoa, Dea. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Dea sudah memimpin berdoa karena Dea adalah datang yang paling awal. Jadi kalau datang yang paling awal berarti mendapat giliran untuk memimpin doa. Supaya apa kita berdoa? Ya, melancarkan pelajaran kita hari ini, mendapat hikmah dan berkahnya. Ibu absen dulu ya. Absen. Alexa, Eci, ada Eci dan aku. Kemana Ecinya? Izin dia, Bu. Izin. Ada suratnya? Ada. Ada di kelas. Ada. Erviana? Untuk refleksi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu. Lagunya berjudul lagu Ibu Pertiwi. Ayo, refleksi berjudul kita semua.
Siap? Satu, tolong dipakai lagunya. Gimana mengenai lagu Ibu Pertiwi? Nah, lagu tersebut memang bagus sekali untuk kalian hayati karena kenapa? Itu adalah bagian dari orang tua kita. Misalnya lagunya seperti itu. Bagaimana perasaan kita terhadap orang tua, ya? Jadi jangan panik sama orang tuanya. Sudah? Siap dengan videonya masing-masing? Siap, Bu. Siapa yang mau tampil pertama? Norma keagamaan, Bu. Ya, nama keagamaan. Hari ini materi kita yaitu mengenai pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di Indonesia atau di masyarakat. Model pembelajarannya yaitu PJBL berbentuk project. Jadi project kita hari ini adalah membuat video. Hasil video kalian yang sudah kalian olah minggu lalu kita tampilkan hari ini untuk presentasi masing-masing kelompok. Siap? Nama siapa yang siap? Nama agama. Boleh maju ke depan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma keagamaan ingin menampilkan sebuah video tentang norma keagamaan. Berikut ini video tentang norma agama, mari kita simak bersama-sama. Bagaimana catatanmu ketika melanggar norma agama? Kegelisahan atau ketidaktenangan dalam hati atas dosa yang kita perbuat atau pelanggaran agama yang telah dilakukan. Ada lagi? Silakan disimak videonya. Apa yang dimaksud? Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma kesusilaan? Hal yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma kesusilaan yaitu melaksanakan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesopanan akan menayangkan video tentang norma kesopanan. Hai, kami dari kelompok 4 akan menayangkan video pendek tentang norma kesopanan. Apa saja kata yang penting untuk diucapkan? Kata yang penting yang harus diucapkan yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma hukum kami ingin menampilkan video tentang pelanggaran norma hukum. Jagoan. Buang sampah sembarangan. Baik, injak.
Breaking news. Video kedua ya. Opak 2. Mereka ada buat sebuah video. Mabuk. Aturan yang dibuat oleh penguasa bersifat meneruskan dan dapat norma hukum dapat tertulis maupun tidak siapa yang melanggar norma hukum akan mendapatkan konsekuensinya berupa hukuman penjara, denda, uang, atau pemerintahan terhadap benda yang berkaitan dengan pelanggaran. Ada yang ingin ditanyakan? Maka yang melakukan apa yang melanggar norma hukum. Apa yang melakukan apa yang melanggar norma hukum. Dan harus dilakukan yaitu melengkapi surat-surat penyelenggaraan maka yang akan menyampaikan. Jadi menurut kalian video kelompok siapa yang paling bagus? Kelompok? Semua bagus. Nah, semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tapi yang paling bagus itu kelompok norma apa? Norma kesopanan. Ya beri aplaus dulu. Silakan nanti kalian bahas, ajarin. Ya nanti ibu kasih pertanyaan. Masuk gambarnya seperti apa pelanggaran itu sudah ibu siapkan, nanti ibu acak. Di sini selain norma agama ada norma kesopanan, norma kesusilaan, terakhir adalah norma hukum. Jadi bagian yang sudah ibu jelaskan tadi, ibu tanyakan kembali ke kalian, apakah kalian paham dengan yang ibu kasihkan materinya tadi? Ya, di sini kan ada bukunya.
kalian pilih. Ibu acak ya. Kalian pilih yang mana sesuai dengan norma kalian. Cewek dulu. Cewek. Oke, normanya awas kembali. Ini silakan ada atas penampilan video yang telah kalian buat. Ibu cukup bangga dengan hasil karya kalian. Nanti kalau misalnya hasil karya kalian akan kami masukkan ke dalam YouTube-nya sekolah. Jadi SMP 48 itu punya channel YouTube sendiri. Karena kita adalah sekolah penggerak. Jadi sebagai kalian adalah generasi penerus kami. Tolong etika dan sopan santun kalian dijaga, dibina dengan baik, ya. Masing-masing kalian memahami atau mendalami norma-norma yang berlaku. Sekali lagi terima kasih. Ucapkan, silakan kalian berdoa. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Sebelum mulai, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Itu janjinya ikut ya? Sebentar. Lagi dong. Biru. Tasnya sembarang ya. Kalau cowok pink tak apa-apa. Biru, pinky boy, pinky boy. 126 ya. Pinky boy. Tidak ada boy, biar rata. Pinky boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.